Drama elit, fasilitas sulit. Itulah Kamboja. Negara kembang kuburan ini kebanyakan drama, tapi fasilitasnya melilit. Setelah kemarin Ketua Federasi Sepak Bola Kamboja Sausoka katanya sih mengundurkan diri, ternyata nggak jadi cuy. Walah, gimik doang ternyata. Ada ini negara kuburan kok udah jago pada main sinetron ya. Apa biar caper alias cari perhatian lantaran negara mereka ini sepi alias anyep kayak kue dadar gulung yang basi itu tuh. Ya wajar lah kalau negara kalian itu sepi. Uang nama negara kalian aja kembang kuburan, masa mau rame? Ntar kalau rame pada bangun tuh setannya. Ya kayak sekarang ini nih, rame dikit sama SEA Games, banyak drama. Alasan Sausoka batal mundur katanya sih dilarang sama supporter dan sama Perdana Menteri Kamboja. Masa sih? Ternyata nggak di negara Konoha, nggak di negara kuburan, sama-sama banyak drama orang-orangnya. Tapi drama ini nggak sebanding sama prestasi dan fasilitas. Udahnya podium cuma disoroti lampu mobil, terus ruang ganti timnas Indonesia cuma dikasih kursi kondangan dan baju timnas cuma digantung di jendela. Lalu tempat menginap kontingen putri pun pada bocor. Aduh, parah deh. Wah, ini orang-orang SEAGF alias Komite SEA Games yang korupsi dan disogok oleh Kamboja atau Kambojanya yang pinter nutup-nutupin nih. Pas ada pemeriksaan yang ditunjukin cuma fasilitas yang bagus-bagus aja. Tapi kalau ini ditutup-tutupin, kok sampai sekarang SEAGF ini nggak negur Kamboja sih? Giliran Indonesia aja yang menyelenggarakan SEA Games, ada yang jelek dikit langsung diprotes. Aduh. Menpora Dito Aryo Tejo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memastikan jika FIFA Matchday Indonesia versus Argentina pada 19 Juni mendatang akan digelar di Solo, tepatnya di Stadion Manahan. Tapi kabar yang beredar yang akan datang ke Indonesia itu bukan tim inti Argentina alias cuma tim lapis duanya saja, dicampur dengan para pemain muda seperti timnas Argentina U23. Jadi kemungkinan mega bintang Lionel Messi tuh nggak akan datang ya cuy. Hal ini diungkapkan oleh salah satu portal berita Argentina yang bilang tim Argentina yang akan ke Indonesia itu cuma timnas U23-nya saja. Waduh, rugi dong kalau gitu Indonesia. Udahnya bayar mahal seharga timnas seniornya Argentina, tapi yang datang cuma tim ecek-eceknya. Menanggapi hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir tak mau berkomentar banyak. Erick Thohir cuma mengatakan, no komen sampai itu terjadi. Ya, saya nggak mau istilahnya kita ini kadang-kadang sebagai bangsa selalu bikin sesuatu yang heboh tapi nggak jadi kenyataan. Jadi lalu apa ini artinya benar Argentina yang datang ke Indonesia itu cuma tim lapis duanya? Apa segitu ngeremehinnya Argentina sama Indonesia? Padahal kalau bukan karena Indonesia, Argentina nggak bisa loh masuk ke Piala Dunia U20. Tapi satu hal yang pasti, dua mega bintang alias dua GOAT yakni Lionel Messi dan CR7 bisa saja ke Indonesia. Tapi bukan bersama timnas negaranya ya, tapi bersama klubnya. Leo Messi udah pasti main di Liga Arab bersama klub Al Hilal. Sementara CR7 kan main di Al Nassr. Nah, jika hasil drawing ACL alias Asia Champions League, wakil Indonesia itu ada yang satu grup dengan salah satu tim itu, yaitu artinya salah satu mega bintang itu fix akan ke Indonesia saat lawan tim Indonesia. Tapi ini baru kemungkinan ya, kalau wakil Indonesia itu satu grup dengan mereka. Kalau enggak ya wassalam. Erick Thohir kabarnya akan mempercepat pengaktifan Satgas Anti Mafia Bola. Hal ini terjadi usai di Bantul, Yogyakarta ada kasus, yakni pengurus Stadion Sultan Agung Bantul resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi biaya perawatan Stadion Sultan Agung Bantul pada anggaran APBD tahun 2021 silam. Seorang PNS bernama Bagus Nur Edi yang notabene kepala Badan Perawatan Stadion Sultan Agung Bantul diketahui telah menyelewengkan dana perawatan stadion sebesar 170 juta.
Dari dana APBD yang telah ditetapkan dari 800 juta ternyata dibelikan pada hal yang bukan seharusnya sebesar 170 juta. Nah, kenapa Erick Thohir ini ingin segera aktifkan Satgas Anti Mafia Bola? Pasalnya pemerintah melalui Presiden Jokowi telah meluncurkan tim untuk melakukan renovasi ke 20 stadion yang ada di Indonesia, termasuk yang terbesar dananya adalah Stadion Kanjuruhan. Erick Thohir khawatir anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk merenovasi stadion-stadion ini pun nantinya akan dikorupsi. Waduh, ternyata ya di sektor apapun pasti ada korupsinya ya. Kayaknya korupsi ini udah jadi budaya di Indonesia. Aduh, miris. Bicara soal stadion, ini pun masalah nih. Liga 1 udah mulai deket, tapi PT LIB belum melakukan audit pada stadion-stadion yang akan didaftarkan oleh para klub sebagai markas. Padahal menurut Erick Thohir, 1 bulan sebelum kick off, para klub sudah harus daftarkan stadion yang akan dipakai sebagai markas. Dan tentu saja musim baru pasti ikut regulasi baru, yakni regulasi yang direkomendasikan oleh FIFA, yakni stadion yang boleh dipakai di Liga 1 adalah stadion yang lolos verifikasi resmi secara FIFA. Salah satunya adalah kursi single seat. Ini kan dilema. Di satu sisi klub ingin main di kandang, di sisi lain proses renovasi stadion itu butuh waktu cukup lama. Makanya kalau kata Erick Thohir, makanya kita minta LIB ini segera kumpulkan klub untuk bicarakan semuanya, ya regulasi, ya sistem termasuk stadion. Kalau ditunda-tunda terus kasihan klubnya. Kalau tiba-tiba stadion yang diajukan gak lolos verifikasi, pasti ada unsur sogokan di sini biar bisa dinyatakan lolos, atau ada unsur sogokan lain atau istilahnya manipulasi. Tim kalian gak bisa main di stadion itu ya. Udah di stadion anu aja, tapi kalian harus bayar, gitu kan? Ini yang harus kita bersihkan. Udahnya klub susah dibikin susah lagi. Kan ini namanya nggak manusiawi, ujar Erick Thohir. Menurut pendapat saya ya, yang ada di pikiran orang-orang LIB ini pasti mikirnya gini nih. Sialan Erick Thohir, sejak jadi ketum semuanya diotak-atik. Habis di ladang uang saya. Buruan dah jadi cawapres biar kita aman. Itu tuh kata yang ada di pikiran orang-orang LIB. Sejauh ini PSSI baru terima 8 stadion yang dinyatakan lolos verifikasi. Itu pun verifikasi dari Kementerian PUPR, bukan dari PT LIB ya. Yakni Stadion GBK, JIS, Manahan, Iwayan Dipta, Sijalak Harupat, Jatidiri, GBLA, dan Jakabaring. Sebenarnya ada beberapa stadion lain yang layak menurut PUPR, tapi dengan catatan-catatan tertentu seperti Stadion Batakan, Banten International Stadium, Stadion Papua Bangkit, dan Stadion Utama Riau. Namun stadion-stadion tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, termasuk salah satunya infrastruktur lokasi alias akses jalan. Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung secara terang-terangan membantah rumor soal I Putu Gede. Menurut Teddy Cahyono, sejak awal Persib sama sekali tak pernah ada kontak-kontakan dengan Putu Gede. Menurut Teddy, Putu masih terikat kontrak di timnya. Belum, gak ada pendekatan sama Putu. Kan dia masih terikat kontrak di Bayangkara. Ya biarin aja rumor beredar. Kemarin juga Septian ramai dirumorkan ke Persib, padahal Persib nggak pernah hubungi Septian. Adalah beberapa pemain yang sudah deal, ditunggu aja pengumumannya, ujar Teddy Cahyono. Nah, kita akan lihat nanti ya, apakah ucapan bos Persib ini benar atau ini cuma pengalihan saja. Lihat foto ini. Tapi satu hal yang pasti, menurut Teddy Cahyono, Persib memang mengincar satu pemain lokal yang pernah main di Bayangkara. Tapi itu bukan Putu. Dia adalah Usman Diarra. Siapa sih Usman Diarra ini? Usman Diarra adalah seorang pemain berusia 25 tahun kelahiran Jakarta. Ia adalah anak keturunan Mali dan Padang. Ayahnya bernama Ibrahim Diarra yang notabene adalah seorang agen pemain dan juga mantan pemain timnas Mali. Dan ibunya asal Minang, Padang. Sejak orang tuanya berpisah, Usman meniti karir di Padang dan masuk ke Akademi Villa 2000 di Jakarta sebelum akhirnya direkrut oleh tim Bayangkara FC di tahun 2017.
Ia sempat berpindah-pindah klub seperti Persikabo, Kalteng Putra, Persikota, PSKC Cimahi, Persik Kediri, dan juga Nusantara United. Sebelum akhirnya ia memilih terima tawaran klub asal Taiwan Hangzhou FC. Kontrak Usman di klub Taiwan akan habis di bulan Juni ini, dan itu dimanfaatkan oleh Persib yang katanya langsung menghubungi agen Usman, yakni Ega Resi. Lalu dari mana Persib tahu soal pemain yang satu ini? Ya kan kami udah bilang, agen pemain itu nawarin pemainnya ke klub-klub Liga 1, dan mungkin kebetulan ada nama Usman Diarra dan Persib pun kebetulan tertarik pada Usman. Kalau dilihat dari profil sih nggak terlalu menjanjikan ya, cuma unggul di tinggi badan, ini tinggi 180 cm, ya seukuran Ramadan Sananta gitu deh. Tapi kalau soal gol belum ada riwayat nih. Di Transfermarkt pun tak ada catatan gol nih untuk Usman. Tapi kita lihat nanti ya, apakah benar Usman ini deal ke Persib dan seperti apa kontribusinya. Ya kalau jadi sih lumayan lah buat jadi pelapis DDS dan Siro. Ditambah Persib pun kabarnya akan pakai satu penyerang dari Diklat nih, yakni Muhammad Gayusirawi musim depan. Dari Persija, setelah Persib Bandung kena prank beberapa pemain seperti Septian David Maulana, Evan Dimas, Bagas Adi yang katanya mau CLBK bersama Luis Mia di Persib, padahal nggak jadi dan cuma rumor, Persija pun kena prank juga. Persija kena prank oleh Irfan Jauhari. Irja yang sempat bilang mau CLBK ke Persija ternyata malah memperpanjang kontrak di Persis Solo. Begitupun dengan Ananda Rehan dari PSM Makassar yang sempat bilang setuju ke Persija, ternyata lebih memilih ke Arema. Kalau Irfan Jauhari sih udah fix ya stay di Persis Solo, tapi kalau Rehan masih 50-50 nih. Tapi ntar dulu nih, masih ada lagi nih, yakni soal Ramadan Sananta. Sebelumnya kan sempat tersiar kabar Sananta ini udah deal ke Persija, tapi rupanya ini dibantah oleh Bernardo Tavares yang bilang Sananta masih di PSM dan kemungkinan tak akan dilepas. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi sebelum dinyatakan restu oleh klub ya. Aduh, tapi kok bisa sama ya? Persib dan Persija ini sama-sama diprank oleh pemain. Persebaya baru saja melepas salah satu pemain mudanya, dan tak disangka Persebaya justru melepas Supriyadi. Padahal sebelumnya Supriyadi ini adalah salah satu wonderkidnya Persebaya. Sangat disayangkan sih, tapi ya mau gimana lagi, inilah sepak bola. Pemain masuk dan keluar dari sebuah klub itu wajar. Tapi ternyata prediksi kami dulu jadi kenyataan kan. Supri memang diminati oleh dua klub, yakni Antara Dewa United dan Trans Nusantara FC. Tapi nggak tahu deh klub mana yang akan dituju oleh Supri. Ada yang mau nebak Supri mau kemana? Arema FC kembali nego satu pemain asing lagi. Kali ini ada Thomas Bustos, gelandang asal Brazil berusia 32 tahun yang saat ini bermain di Liga 2 Brazil bersama klub CSA. Bustos kabarnya akan segera negosiasi dan diperkenalkan oleh pihak Arema. Iyain aja deh, katanya mau mundur, malah giat amat belanja.